Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel lainnya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya udah kedatangan teman saya nih yang jauh. Dari mana nih? Dari negeri seberang. Dari negeri Malaysia, teman-temannya Upin Ipin. Betul. Jarjit dan Mail. Betul. Sebelum lanjut kita perkenalan dulu, bisa aja? Bisa dong. Oke teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, perkenalkan nama saya Reza Aufoluan. Saya adalah salah satu mahasiswa di International Islamic University Malaysia atau biasa disebut IAUM. Seperti itu. Nah, jadi sebelum itu kita mau ngebahas tentang perkuliahan di Malaysia, rinci dari pertama kali daftar sampai bisa belajar di sana ya. Boleh. Terus perbedaan perkuliahan di Malaysia dengan Indonesia, Itu. biayanya dan juga kehidupan di sana. Boleh. Dari pertama dulu nih, Oke. kenapa bisa pingin kuliah di jauh ke Malaysia? Oke, pertamanya setelah saya keluar dari pondok ya, saya bingung mau kuliah di mana, sedangkan waktu itu waktunya tidak terlalu banyak. Akhirnya saya mencari informasi ke sana kemari. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman saya, ngobrol sharing gitu, senior saya di IUM. Akhirnya saya tertarik untuk masuk dan akhirnya mendaftar seperti itu. Terus itu cara daftarnya gimana aja bisa sampai masuk ke IAM tuh? Oke, teman-teman semua yang ada di channel ini, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, teman-teman tidak usah risau karena nanti ada agensi yang akan mengarahkan kita dari mulai pendaftaran dan juga pemberangkatan. Mungkin nanti bakal dijemput di airport sampai nanti tuntas sampai kuliah, nanti bakal diatur semua oleh agensi. Jadi teman-teman tinggal bayar, ngurus berkas, nanti pendaftaran semua dihandle mereka. Pokoknya nggak usah takut ditinggal gitu. Kan biasanya agensi kita bayar, kita diurusin, kita berangkat, ditinggal dia sama. Betul. Jadi untuk yang agensi yang kemarin saya itu, dia nggak langsung ditinggal. Jadi emang ditata gitu, dianterin kemana-mana gitu dari awal sampai akhir. Betul, sampai kita selesai gitu. Nggak lepas tangan ya. Betul. Terus pas sampai ke agensi, apa aja sih yang harus dibawa tuh? Berkas kah atau apa gimana? Oke, untuk informasi teman-teman semua, perkuliahan di Malaysia atau kampus-kampus di Malaysia itu banyak ya, nggak cuma di IAUM. Untuk di kampus saya sendiri, untuk mendaftar itu teman-teman siapkan berkas seperti paspor pasti, terus visa, terus ijazah, dan juga beberapa folder file-file lainnya. Nanti bakal dikirim secara email, di email ke emailnya agensi seperti itu. Nanti agensi yang akan mendaftar secara online di website khusus di IAUM itu. Nah itu ngasih berkas-berkas gitu, apa kita langsung keterima lulus atau gimana? Atau ada seleksi lagi di agensinya? Itu akan ada beberapa seleksi lagi ya, karena tidak mudah ya. Makanya ada agensi juga karena untuk memudahkan ya, karena tidak semua bisa untuk mendaftar di online di website. Jadi nanti teman-teman setelah ngirim berkas, nanti bakal dilihat lagi berkasnya apakah sudah cocok, dilihat lagi nilai di ijazah, nanti baru ditawarkan fakultas-fakultasnya, dikasih lah senarai atau list fakultas-fakultas yang bakal teman-teman ambil gitu. Terus kalau udah selesai di situ tuh, untuk berangkat ke Malaysia harus nunggu apa dulu? Kan biasanya ada surat-suratnya. Oke. Setelah nanti teman-teman memberi berkas, sudah milih fakultas, nanti akan, dan berkasnya sudah lolos semua, nanti bakal ada yang namanya offer letter atau surat keterangan diterima dari kampus. Setelah itu baru teman-teman ngurus visa di Jakarta, di Menara Palma namanya, di dekat kedutaan besarnya Malaysia untuk Indonesia gitu. Harus di Jakarta? Di Indonesia sendiri kalau nggak salah ada dua tempat selain di Jakarta, ada di Kalimantan. Tapi untuk kita yang di Jawa kan masa ke Kalimantan gitu kan, pasti kita ke Jakarta gitu. Nah udah selesai pengurusan visa, udah dapat surat, kita berangkat langsung ke sana. Ya sudah dapat visa, sudah fix, baru kita berangkat. Itu kan visa juga sebagai pintu kita nanti di imigrasi, apakah kita hanya untuk jalan-jalan atau untuk pelajar. Ketika kita memberikan visa, baru kita bisa lolos imigrasi, baru berangkat. Tapi cara masuk yang lain selain dari agensi ada nggak? Teman-teman kalau emang teman-teman bisa ya, atau udah ahli gitu ya, teman-teman bisa daftar sendiri kok. Oh bisa juga? Bisa sendiri, bisa. Tapi ya emang susah sih, ribet.
daripada nggak tahu salah-salah nggak keterima, mending sarannya lebih baik baik ke agensi, dan itu juga biayanya juga sama aja sih, nggak terlalu beda gitu. Udah sampai ke sana kita terbang aja. Nyampe di sana ngapain tuh kita di Malaysia? Oke, setelah kita sampai di Malaysia, pasti di airport kan, itu teman-teman agensi bisa menjemput teman-teman sekalian. Apa teman-teman bingung kan baru pertama kali keluar negeri gitu, apalagi sendiri, nanti teman-teman agensi bakal ngejemput di bandara, ngasih tahu, ngobrol-ngobrol, ngarahin. Tapi itu opsional. Kalau teman-teman datang sama orang tua gitu, misal orang tua atau sama keluarga yang lain mau jalan-jalan dulu gitu, mau jalan-jalan itu nggak apa-apa, nggak pakai agensi. Terus langsung diarahinnya ke kampus langsung kalau sama agensi? Betul, enggak, bisa juga kalau kita agensinya mau ngajak jalannya kita ikut jalan. Kemarin saya sebelum ke kampus itu saya sempat diajak dulu untuk singgah ke Masjid Putrajaya ya. Itu adalah salah satu masjid besar yang terkenal di Malaysia, itu dekat airport. Jadi sekalian ke kampus kita mampir dulu ke Putrajaya, ke Masjid Putrajaya. Perkenalan lah sama Malaysia gitu. Sampai di kampus, terus tinggal di mana kita? Untuk di kampus sendiri kita nanti kan di kampus itu kita bakal ketemu sama orang Indonesia lainnya ya, dari PPI ya, dari atau Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia. Nanti kita memang pertama datang itu karena kita belum dapat asrama, kita numpang dulu di kamar, salah satu kamar milik pelajar Indonesia gitu, kita numpang dulu. Ataupun kalau teman-teman mau tinggal di hotel dulu juga boleh banget. Baru nanti datang hari admission atau hari pendaftaran ya, untuk mengisi data-data gitu, mengisi formulir dan lain-lain, untuk dapatin kartu mahasiswa, di foto gitu. Nanti dari situ. Nah itu tuh tadi kan fakultas tuh pemilihannya pas di agensi. Betul. Berarti kalau jurusannya pas itu? Enggak, untuk jurusan sendiri dia nggak langsung di awal. Itu kan pertama belum spesifik jurusan, baru fakultas doang. Ada telepon. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kan fakultas nih, Ja. Iya, di awal baru fakultas. Nah, fakultas tuh ngambilnya kan di agensi tadi pemilihannya. Betul. Itu satu kan? Atau boleh lebih? Satu, tapi nanti bakal dikasih beberapa opsional, sehingga nanti misalkan ada fakultas yang pertama nggak diterima, nanti bakal ngambil yang di kedua gitu. Untuk jurusannya ngambil di mana nanti tuh? Untuk jurusannya, jadi teman-teman sendiri itu nggak bisa langsung ngambil jurusan ya, karena nanti bakal ada tes dulu. Pertama yaitu tes bahasa. Dan nanti ketika datang ke kampus, udah kita di tempat PPI tadi ya, di tempat teman ya kita tinggal situ, datang hari admission atau hari pengisian data pendaftaran, ngisi formulir, dapat kartu pelajar dan sebagainya. Baru di hari selanjutnya itu ada tes bahasa. Bagi teman-teman yang punya sertifikat IELTS dengan nilai 5,5 apa 6 ya, band score-nya itu teman-teman bisa langsung lolos. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak usah khawatir, teman-teman bisa ikut tes di situ. Nanti teman-teman tes, nanti setelah nilainya keluar, apabila teman-teman nggak lulus, itu nggak usah balik ke Indonesia. Itu teman-teman bisa ngambil kelas bahasa. Di situ ada levelnya dari level 1 sampai 6 gitu. Bagi yang langsung udah lulus nih, bagi yang sudah lulus dengan nilai yang cukup dalam persyaratan fakultas, nanti baru kita datang ke kantor departemen untuk memilih jurusan, lalu datang ke kantor yang mana kantor di DAS untuk mengaktifkan yang namanya study plan. Nah, study plan ini apa? Study plan ini adalah untuk mengambil subjek atau mengambil mata kuliah. Nanti teman-teman di situ ada daftarnya tuh, ada daftar banyak berbentuk kode. Nanti teman-teman tinggal masukkan kodenya, pelajarannya apa, langsung ambil. Nanti jadwalnya bisa ngatur sendiri karena di sana itu tidak paket, ngambil sendiri subjeknya. Jadi untuk menentukan jurusan tuh harus lulus dulu dari ujian bahasa Inggris. Betul. Itu. Dan ada 6 5 tadi? 6 level. Kalau misalkan kita nggak lulus, misalnya stuck di level 2, berarti harus 1 semester dulu atau beberapa semester dulu sampai ke level 6, atau bisa loncat langsung lulus gitu? Oke, bagi teman-teman yang belum lulus ya, misalkan teman-teman level 5 nih, level 5. Setelah itu teman-teman ikut kelas bahasa di level 5, ujian. Nah, kalau nilainya sudah mencukupi, teman-teman nggak usah level 6 dulu, tapi bisa langsung
lulus masuk kuliah. Tapi kalau nilainya belum mencukupi, teman-teman bisa stuck di level 5, bisa naik ke level 6 kayak gitu. Jadi emang harus benar-benar ya. Betul. Karena di garis bawah ini rata-rata bukan rata-rata, semuanya di IAIM itu pelajaran menggunakan bahasa Inggris sama bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena basicnya juga Arab ini ya Islam ya. Iya Islam. Jadi teman-teman di sana fakultas-fakultasnya tuh ada yang namanya fakultas di sana yang mewajibkan untuk bisa berbahasa Arab. Nanti ujian bahasa itu nggak cuma bahasa Inggris ya. Kalau teman-teman ngambil fakultas yang kebanyakan rata-rata menggunakan bahasa Arab, itu juga harus mengikuti tes bahasa Arab sama prosedur atau prosesnya juga kayak gitu. Di level 1 sampai level 6 kalau bisa mencukupi bisa lulus, kalau enggak lanjut lagi seperti itu. Jadi kuliah yang ada unsur-unsur Islam Arabnya itu 2 ujiannya, Inggris sama Arab. Betul. Kalau yang biasa sosialnya kayak gitu pakai bahasa Inggris aja. Itu betul. Tapi ujiannya susah nggak tuh, Ja? Untuk ujiannya ya karena saya kurang bisa bahasa Inggrisnya di awal itu masih belepotan lah, lumayan susah sehingga saya masih stuck di level 5 kala itu. Tapi emang kepake banget ya itu pelajaran kursus itu buat perkuliahannya. Betul, nanti. karena bahasa itu adalah kunci untuk kita bisa memahami pelajaran-pelajaran. Percuma kita masuk kuliah karena pengantar belajarnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab, ketika kita nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, gimana? Pasti kita pusing sendiri kan. Iya, makanya di situ ada requirement kita harus punya sertifikat IELTS atau mengikuti kelas bahasa dulu gitu. Nah itu per semesternya berapa bulan kalau di Malaysia yang kelas bahasa tuh, Ja? Kelas bahasa itu 1 semesternya 4 bulan. 4 bulan. Oh, kalau di Indonesia kan kuliah 1 semester 6 bulan gitu kan. Betul. Jadi kan takutnya menyamakan gara-gara kata 1 semester ini disamakan kayak di Indonesia gitu. Oh ya, berarti di kampus Malaysia itu di kampus saya sendiri itu ada 3 semester. Pertama semester 1, semester 2 ini long sem atau semester panjang, dan juga ada semester pendek di semester 3 gitu. Nah, terus kan udah lulus nih, kita udah dapat milih jurusan, Betul. udah milih matkul. Nah, udah gitu kita langsung kuliah besoknya atau gimana? Atau milih asrama dulu? Enggak, milih asrama itu udah di awal ya. Jadi di awal. sebelum kita ketika pengisian formulir di hari admission itu kita bakal dikasih ruangan kamar sama kuncinya. Itu kita bisa langsung menempati gitu. Nah, tapi wajib? Enggak, untuk kita bisa memilih mau live in kampus atau live off kampus. Live in kampus ya di dalam asrama. Kalau teman-teman prefer untuk tinggal di rumah luar atau di apartemen, itu bebas, bisa di luar. Itu berarti opsi lain ya? Optional. Gimana kepingin lah, gimana kita tekan. Ya teman-teman, kalau mau bebas ya di luar. Kalau mau murah tapi agak ada peraturan sedikit-sedikit, nggak terlalu berat juga sih ya, ini kampus aja dekat juga kan ke kelas gitu kan, nggak usah perlu transportasi, tinggal jalan. Terus biaya juga pasti lebih murah ya, harusnya lebih murah. Iya. Terus udah selesai gitu kan, udah dapat asrama, udah dapat jurusan, mulai ngampusnya tuh kapan? Ya ketika udah pembelajaran dimulai ya kita langsung kuliah bisa. Kita kan nanti kan ketika kita mendaftar itu kan bakal kelihatan tuh, bakal ada tampilannya website di website kita ya kan, kita punya akses masing-masing ya. Nanti ada ruangan, ada nama dosen, ada nama ruangan, ada course-nya apa, nanti bakal kita datengin gitu. Jadi udah jelas lah kalau udah ngambil jurusan, udah ngambil matkul, nanti udah tertera kapan mulai ngampusnya gitu ya. Betul. Nah, untuk masuk ke kelasnya sendiri, Reja ngambil jurusan apa kemarin? Aku sekarang ngambil Quran Sunnah. Quran Sunnah. Betul. Rata-rata yang masuk Quran Sunnah itu di IAIM orang mana? Ya pasti orang Malaysia, orang lokal gitu. Tapi untuk ininya sendiri dari mancanegara semua ada di jurusan Reja? Ada dari Timur Tengah, dari Asia lain-lainnya itu ada, karena secara keseluruhannya, secara global di IAIM sendiri pastinya yang paling banyak itu orang Malaysia ya, orang lokal ya. Tapi untuk yang internasional sendiri itu yang paling banyak, yang pertama China, yang kedua Bangladesh, kalau nggak salah kedua Bangladesh, yang ketiga Indonesia gitu. Jadi nggak usah takut, heran ya kalau di Malaysia
aduh bentar nggak ketemu orang Indonesia. Wah udah banyak di sana ya. Sudah banyak, apalagi di kampus saya gitu di IAIUM. Jadi jangan khawatir lah, ada di mana-mana orang Indonesia. Kekeluargaannya erat banget. Nah, pas pembelajaran itu apa aja yang diambil sama Reja pas semester pertama tuh? Untuk semester pertama untuk fakultas saya sendiri karena itu bebas ya, kita mengambil apa aja bisa, asalkan kita tidak yang terlalu sulit dulu. Kita bisa, kemarin aku ngambil kayak ulumul Quran, ulumul hadis. Kita ada juga elektif kayak political science, kayak psychology, entrepreneur dan lain sebagainya. Jadi kita milih juga tapi harus tahu mana yang kita sanggupi ya. Kita jangan sampai kita ngambil semau kita, ketika kita masuk kuliah kita stres gitu karena susah gitu. Kita harus milih-milih juga. Nah udah gitu berarti udah menjalani kuliah dong. Nah sekarang mau nanya nih, biaya dari pertama kali kita berangkat. Nah pas ke agensi itu kita bayar berapa aja? Oke, untuk ke agensi sendiri fakultas saya itu sekitar 40 juta. 40 juta ini pembayaran awal sebagai deposit ke depannya gitu. Itu tuh pas gitu kita bayar 40 juta udah semuanya satu paket atau apa cuman buat agensinya doang atau gimana? Enggak, 40 juta itu adalah pembayaran awal kita sebagai deposit seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya kita ada pembayaran visa 2 kali. Yang pertama kalau nggak salah 800, yang kedua itu di Jakarta kalau nggak salah 2 juta something lah kayak gitu. Naik pesawatnya juga? Naik pesawat ya beda lagi. Beda lagi. Nggak masuk 40 juta? Enggak, 40 juta itu kita deposit itu bisa bertahan ya. Deposit itu kalau saya sendiri kalau nggak salah 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun itu saya udah bayar 40 juta doang sekali untuk perkuliahan ya. Setelah itu setelah 1,5 tahun baru saya bayar secara rutin lah itu rutin, per semesternya. Iya betul. Jadi 40 juta tuh katanya biaya masuk, agensi, asrama udah masuk. Asrama masuk sama biaya perkuliahan selama 1,5 tahun itu tuh ya. Betul. Jadi udah nggak usah mikirin dulu lah 1,5 tahun udah ketutupan semua sama deposit itu. Enggak 1,5 tahun sih, mungkin yang langsung masuk kuliah langsung itu mungkin yang lulus itu ya. Yang lulus dari pertama kali karena dia nggak ikut kelas bahasa, dia langsung kuliah, otomatis pembayarannya lebih mahal ya, dipotongnya dari deposit lebih mahal, jadi dia mungkin 1 tahun udah habis dia. Nah sebelum itu ini dulu pesawatnya berapa aja ke Malaysia? Untuk pesawat karena kita di Bandung, kita pakai yang di Hussein Sastra Negara, itu normalnya itu 800.000. Tapi kalau kita beruntung bisa 400, bisa 500. Kalau pandemi seperti ini kemarin nggak ada yang ke Bandung, cuman di Jakarta itu sekitar 1,5. Kalau yang Garuda itu sekitar 2.200.000 sampai 2,5 juta. Waktu itu pas berangkat tahun berapa aja? Saya berangkat tahun 2018. Sekarang udah beda lah pasti tiket juga. Segitu-segitu tadi ya yang disebutin. Iya, sekitar segitu sih, masih sama aja. Soalnya Hussein juga kan sekarang nggak internasional, sekarang udah pindah ke Kertajati. Itu. Cuman ada lah beberapa flag yang internasional, cuman sekitar doang. Udah berangkat kisaran segitu biaya. Nah, tadi biaya untuk ujian bahasa Inggris itu cuma 1 semester jatahnya yang dari deposit. Kalau misalkan lebih berarti dipotong lagi depositnya. Betul, dari deposit dipotong terus. Jadi kalau misalkan kita semakin lama di ujian bahasa Inggris, berarti semakin lama habis juga di deposit ya. Betul. Nanti kita pas habis langsung kuliah bayar cash langsung. Iya, kalau emang kalau dari deposit masih ada, langsung automatically dipotong dari deposit. Kalau memang habis atau kurang nanti kita bayar secara manual gitu. Gitu. Jadi gunakan deposit sebaik mungkin ya. Jadi cepat-cepat lulus lah dari les bahasa. Kalau nggak lulus ya kepotong terus dari itu. Kepotong terus dari situ. Nah untuk sampai sana kan udah selesai misalkan ya Reja 1,5 tahun nih asrama. Asramanya sendiri berapa ininya? Untuk asramanya sendiri waktu zaman saya itu mungkin masih sama ya sampai sekarang ya. Itu sekitar 600 sampai 800 kalau nggak salah. Itu untuk 1 semester. Ringgit betul. Tapi untuk yang perkuliahan kemarin itu sempat naik ya, hampir 2 kali lipat. Jadi ya hitung sendiri berapa. Tapi sempat turun lagi baru-baru ini. Tapi turunnya tidak sama kayak pertama kali saya masuk. Gitu. Ya, pokoknya tiap tahun pasti ada naik turunannya lah. Gitulah. Gimana situasi dan kondisi. Betul. Tapi fasilitasnya memadai nggak tuh? Di kampus, di asrama area kampus. Oke, untuk pembayaran segitu ya kita lihatlah dari pembayaran. Dengan pembayaran segitu banyak, yang saya rasakan itu sangat worth it ya, atau setimpal banget dengan apa yang kita bayar.
fasilitas kampus juga seperti library, laboratorium, terus lab komputer, terus wifi, AC dan lain sebagainya itu emang puas banget, wifi-nya kencang. Tapi kalau misalkan kayak kantin-kantin dekat itu juga ada warung-warung gitu. Untuk di Malaysia di kampusnya sendiri mungkin kayak minimarket gitulah, kayak minimarket kayak kedai gitu. Tapi kalau di luar kayak warung ya, dalam bahasa Malaysia itu ya itu kedai runcit itu. Ada juga di luar kampus kedai runcit kayak jualan sembako, jualan ikan kayak gitu ada. Oh iya. Tapi kalau misalkan di asrama nih ya, kan Reja di asrama ya. Di asrama kayak misalkan fasilitas yang lainnya kayak buat nyuci gitu, terus air, kita kan kalau anak kosan gitu istilahnya air galon gitu. Oh, air minum ya. Ya. Itu gimana nyuci air galon gitu tuh? Oke, jadi di kampus saya sendiri itu untuk yang minumnya ya, minumnya ada yang gratis. Tapi kalau mau yang lebih bersih ya, yang lebih kita cari aman gitu ya, itu ada yang bayar pakai koin, kita masukin koin, itu murah banget. Itu mungkin RM1 bisa dapat 2-3 botol gede gitu. Tapi untuk nyuci itu di dalam kampus itu ada yang namanya laundry secara manual, yang mana kita melayani diri kita sendiri. Jadi kita tetap pakai koin. Untuk yang dibagi dua, ada yang nyuci sama bilas, ada juga yang pengeringan. Yang untuk nyuci doang itu RM4, yang untuk sama ngeringin RM3. Tapi ada juga yang disetrika langsung. Untuk disetrika setahu saya sih ada, cuman di luar kampus. Yang kayak biasa yang di kilo gitu, yang di plastik gitu ada. Kalau yang buat fasilitas kampus itu ya berarti nyuci sendiri pakai mesin cuci. Tapi kalau buat nyuci sendiri gosok ada tempatnya? Ya ada, itu pasti ada. Itu lebih gratis. Itu lebih murah, lebih gratis. Cuman modal sikat sama sabun doang. Air udah ada. Pokoknya kalau mau irit-irit ya nggak usah nge-laundry, gosok aja terus setiap hari. Iya. Kalau untuk biaya makannya aja mahal nggak sih kalau di ini Malaysia? Untuk biaya makan ya, untuk kita kalau dibandingin sama Indonesia ya, kita tidak bisa membandingkan secara luas Indonesia ya, karena Indonesia ini beda-beda harganya ya. Kita bandingkan sama Indonesia, Bandung atau Jakarta lah. Nah itu pastinya tergantung kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau dibandingkan ya hampir sama lah antara living cost di sana sama living cost di Indonesia. Untuk sekali makan mungkin normal kita kayak makan ayam, nasi sama sayur, minum air teh manis itu ya, itu 6-7 ringgit lah, murah sih ya, dikali aja 3.500 ya, kisaran 15 ribuan lah segitu ya, 20 lah 20. Kisaran segitu ya, nggak terlalu mahal-mahal banget lah, mencukupi 3 kali makan 20 60 ya, sehari paling 100.000 bisa keluar lah buat jajan-jajan juga bisa gitu. Tapi bisa juga lebih kurang karena kan itu paket yang biasa. Mungkin kalau teman-teman pengen hemat gitu, pengen makan biasa udah makan nasi telur, tempe sama nasi doang gitu kan lebih murah, paling cuma 3 ringgit gitu kan. Atau enggak Indomie aja tiap hari. Ada Indomie. Ada Indomie, ada Indomie. Stok kerdus tiap hari. Jangan dong, nanti usus buntu kan. Nah, ya pokoknya itulah, kalau mau irit ya sesuaikan makannya sama apa. Tapi kalau misalkan untuk biaya kita bulatkan lah sebulan aja. Sebulan tuh paling pengeluaran berapa? Di luar dari ini asrama. Semesteran asrama. Untuk biaya hidupnya sendiri sebulan paling berapa? Kalau teman-teman biasa-biasa aja, nggak terlalu hedon gitu ya, teman-teman makan apa adanya, normal-normal aja, mungkin 1,5 juta sampai 2 juta enough sih, cukup ya berarti. Uang jajan per bulan 1,5 juta 2 juta cukup lah. Bahkan kalau orang yang lebih hemat ya, yang makannya cuma dikit gitu, nggak banyak kan, nggak semua orang makan sehari 3 kali kan, ada yang 2 kali, ada yang sekali doang, ya itu bisa sampai 1,5 juta kurang juga bisa banget. Jadi nggak usah khawatir lah, nggak terlalu beda jauh istilahnya. Ya, betul. Untuk biaya hidup. Betul. Tadi ada yang kelewat kayaknya, untuk biaya per semesternya berapa aja? Untuk biaya per semester ya, tadi kan untuk fakultas saya sendiri ya sekitar 15 juta per semester, itu fakultas saya ya. Sama ada beberapa yang sama juga, kayak ekonomi kayaknya sama deh. Terus kalau yang kayak arsitektur, engineering, kedokteran, terus biotek itu ya you know lah, pasti itu lebih mahal, bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat lah. Teman-teman juga bisa ini kok, bisa lihat di websitenya resmi IUM, di sana ada finance. Teman-teman bisa lihat, cek berapa tuition fee atau pembayaran kuliah yang terupdate. Untuk
perkuliahannya sendiri di Malaysia tuh banyak nggak sih tempat kuliahnya atau di IAIM doang? Di atas tuh di tribun tuh orang Indonesia tuh Indonesia tek 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 tek. Udah seneng banget Wah, ya. seneng banget.